Halo Bu Kezia, perkenalkan saya Jessica Fiona Bustaman, saya dari S209 dan melalui video ini saya akan menjelaskan mengenai hasil proyek Earth Science saya yang dimana menggunakan Minecraft Education. Pada proyek ini saya telah membuat 4 tipe ekosistem, dimana saya yang pertama membuat traffic corridors. Dapat dilihat saya telah membuat jalan raya. Selanjutnya saya juga membuat open space, dimana saya membangun sebuah taman kota. Selanjutnya saya di sebelahnya membuat sebuah cemetery atau kuburan. Dan di belakang kuburan saya telah membuat sebuah wetland atau kolam retensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen biotik dan abiotik yang telah saya gunakan dalam proyek saya. Untuk komponen biotik saya telah menggunakan berbagai jenis hewan. Untuk ternak ada kuda, babi, domba, dan bahkan ikan. Selanjutnya untuk komponen abiotik saya menggunakan kayu, batu, tanah, kaca, dan juga sinar matahari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aliran energi yang ada di dalam proyek saya. Yang pertama, di open space saya telah menciptakan sebuah taman kota di mana aliran energinya dapat dilihat melalui matahari yang menyinari tumbuhan sehingga tumbuhan dapat berkembang atau berfotosintesis. Tumbuhan tersebut akan menjadi makanan bagi hewan-hewan herbivora, dan selanjutnya hewan herbivora akan dikonsumsi oleh hewan-hewan karnivora. Saya juga akan menjelaskan mengenai siklus materi yang ada di dalam proyek saya. Untuk cemetery, saya menjelaskan bahwa jasad makhluk hidup akan terurai dan uraian tersebut akan menjadi nutrisi bagi tanah sehingga tanah menjadi subur dan tanaman dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Lalu tanaman yang telah bertumbuh tersebut akan dikonsumsi oleh hewan. Selanjutnya di kolam untuk siklus materi saya menuliskan bahwa air yang di dalam kolam akan menguap sehingga uapan tersebut akan menjadi penyebab turunnya hujan, dan air hujan ini akan membantu tanaman untuk bertumbuh dikarenakan menyirami para tanaman, memenuhi tanaman terhadap kebutuhan air. Selanjutnya untuk aliran energi yang ada pada danau, matahari akan membantu proses produksi alga sehingga alga yang ada di kolam akan dimakan oleh ikan-ikan kecil dan ikan-ikan kecil akan dimakan oleh ikan yang besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana manusia mempengaruhi zona-zona tersebut. Oke, yang pertama dalam traffic corridors atau jalan raya, manusia akan mempengaruhi untuk bagian polusi dikarenakan pada traffic corridors ini atau jalan raya adalah tempat bagi manusia untuk menggunakan alat transportasinya seperti mobil dan sebagainya, di mana kendaraan berbahan bakar tersebut akan berperan dalam penyebab terjadinya polusi udara. Selanjutnya pada taman kota dan juga ternak yang ada di sebelah taman kota. Pada taman kota ini manusia akan mempengaruhi dengan cara memelihara hewan serta tumbuhan yang ada, di mana mereka akan menanam, menyiram, dan juga memupuk para tanaman di sini yang akan menjadi konsumsi bagi mereka. Dan juga untuk hewan, mereka akan memberi makan agar hewan tersebut dapat berkembang biak atau bertumbuh dan dapat dikonsumsi oleh manusia lagi. Sementara untuk kolam ikan, manusia akan menjaga atau memelihara kolam tersebut agar tetap bersih dan juga terdapat ikan sehingga mereka juga memberi makan ikan-ikan tersebut. Untuk zona cemetery, manusia akan menggunakan zona tersebut untuk menguburkan jasad makhluk hidup. Dan juga mungkin untuk merawat jika memang kuburan tersebut memang diharuskan untuk dirawat.